Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidan dengan NIM 608001190002, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Maklumat Andi Matalata di Jakarta. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran. Kemudian, dasar hukum Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2008. Yang pertama yaitu Pasal 5 Ayat 1, yang kedua Pasal 20, yang ketiga Pasal 28H Ayat 1, dan yang keempat Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 4. Selanjutnya, penjelasan umum Undang-Undang Pengolahan Sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan baku trik. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan berpotensi menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanah Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara terorganisasi dan bertanggung jawab. Selanjutnya, isi undang-undang tentang pengelolaan sampah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasilan sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Selanjutnya, sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas A. Sampah rumah tangga, B. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan C. Sampah spesifik. Kedua, sampah rumah tangga yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Ketiga, sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi
A. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. C. Sampah yang timbul akibat bencana. Selanjutnya, tugas pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas: saat menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelolaan sampah, melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Yang ketiga, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan sampah yang memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Setiap orang berhak, yang pertama itu mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintahan daerah dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab itu sendiri. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Yang ketiga, memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang keempat, mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Selanjutnya, pengelolaan sampah rumah. Pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: A. Penggunaan sampah dan penanganan sampah. B. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A, meliputi kegiatan: A. Pembatasan timbulan sampah. B. Pendaur ulangan sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Yang kedua, pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: A. Penggunaan sampah dan penanganan sampah. B. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A, meliputi kegiatan: A. Pembatasan timbulan. B. Pendaur ulangan sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.